Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Joko Tolek, Satria dari Sumeneb. nirwanafile.com 21 Juni 2015. Kesenangan Joko Tolek sejak kecil ialah membuat senjata-senjata seperti keris, pisau, dan perkakas pertanian. Bahannya cukup dari tanah liat, akan tetapi Joko Tolek dapat merubahnya menjadi besi. Demikian menurut cerita, pada usia yang mencapai 6 tahun, bapak angkatnya mendapat panggilan dari Raja Majapahit Brawijaya VII untuk diminta bantuannya membuat pintu gerbang. Diceritakan selama 3 tahun keberangkatannya ke Majapahit, Empu Keleng belum juga ada kabarnya, sehingga mengkhawatirkan Nyai Empu Keleng Pakandangan karena Nyai menyuruh anaknya Joko Tolek untuk menyusul dan membantu ayahnya. Dalam perjalanannya melewati pantai selatan Pulau Madura, ia berjumpa dengan seorang yang sudah tua di desa Jumijang, yang tak lain adalah pamannya sendiri, saudara dari ayahnya, yaitu Pangeran Adirasa, yang sedang bertapa, dan ia pun memanggil Joko Tolek untuk menghampirinya. Lalu Joko Tolek pun menghampirinya. Adirasa lalu menceritakan permulaan sampai akhir hal ikhwal hubungan keluarga, dan juga ia memperkenalkan adik Joko Tolek yang bernama Joko Wedi. Selain itu, Joko Tolek menerima nasihat-nasihat dari Adirasa, dan ia juga diberinya bunga melati pula. Bunga melati itu disuruhnya untuk dimakan sampai habis, yang nantinya dapat menolong bapak angkatnya itu yang mendapat kesusahan di Majapahit dalam pembuatan pintu gerbang. Pembuatan pintu gerbang itu harus dipergunakan alat pelekat yang nantinya akan dapat keluar dari pusar Joko Tolek sewaktu ia dibakar hangus. Oleh karena itu, nantinya ia harus minta bantuan orang lain untuk membakar dirinya, dengan pengertian jika Joko Tolek telah hangus menjadi arang, pelekat yang keluar dari pusarnya supaya cepat-cepat diambil, dan jika sudah selesai supaya ia segera disiram dengan air supaya dapat hidup seperti sedia kala. Joko Tolek diberi petunjuk bagaimana cara untuk memanggil pamannya Adirasa apabila ia mendapat kesukaran. Selain mendapat nasihat-nasihat, ia juga mendapat kuda hitam bersayap, si Mega, sehingga burung itu dapat terbang seperti burung Garuda, dan sebuah cemeti dari ayahnya sendiri, Adipodai. Setelah Joko Tolek pamit untuk ke Majapahit, sesampainya di Gresik mendapat rintangan dari penjaga-penjaga pantai karena ia mendapat perintah untuk mencegat dan membawa dua saudara itu ke istana. Perintah raja itu berdasarkan mimpinya untuk mengambil menantu yang termuda di antara dua sesaudara itu. Dua sesaudara itu datanglah ke istana. Ketika dua orang sesaudara itu diterima oleh raja, diadakan ramah tamah dan diutarakan niatan raja menurut mimpinya. Karena itu dengan ikhlas Joko Tolek meninggalkan adiknya dan melanjutkan perjalanannya menuju Majapahit. Setelah mendapat izin dari ayah angkatnya untuk menemui Raja Majapahit, ia lalu ditunjuk sebagai pembantu empu-empu pada saat bekerja. Bekerja dengan empu-empu, Joko Tolek minta kepada empu-empu supaya dirinya dibakar menjadi arang. Bila telah terbakar, supaya diambilnya apa yang dibakar dari pusernya. Dan itulah nantinya yang dapat dijadikan sebagai alat pelekat. Apa yang diminta Joko Tolek dipenuhi oleh empu-empu, sehingga pintu gerbang yang tadinya belum bisa dilekatkan, maka sesudah itu dapat dikerjakan sampai selesai. Setelah bahan pelekat yang diambil dari pusar Joko Tolek, ia lalu disiram dengan air supaya dapat hidup kembali.
Selanjutnya yang menjadi persoalan ialah pintu gerbang tadi tidak dapat didirikan oleh empu-empu karena beratnya. Dengan bantuan Joko Tole yang mendapat bantuan dari pamannya Adirasa yang tidak menampakkan diri, pintu gerbang yang tegak itu segera dapat ditegakkan. Sehingga perbuatan tersebut menakjubkan bagi raja, pepatih, menteri-menteri, dan juga bagi empu-empu. Bukan saja di bidang teknik, Joko Tole memberi jasa-jasanya pula, bantuannya pula, misalnya dalam penaklukan Blambangan. Atas jasa-jasa itu, Raja Majapahit berkenan menganugerahkan putri mahkota yang bernama Dewi Mas Kumambang. Tetapi karena hasutan patihnya, maka keputusan untuk mengawinkan Joko Tole dengan putrinya ditarik kembali dan diganti dengan Dewi Ratnadi yang pada waktu itu buta karena menderita penyakit cacat. Sebagai seorang ksatria, Joko Tole menerima saja keputusan rajanya. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Joko Tole minta izin untuk pulang ke Madura dan membawa istrinya yang buta itu. Dalam perjalanan kembali ke Sumeneb, sesampainya di Pantai Madura, istrinya minta izin untuk buang air. Karena di tempat itu tidak ada air, maka tongkat istrinya diambil oleh Joko Tole dan ditancapkan ke tanah, yang kebetulan mengenai mata istrinya yang buta itu. Akibat dari percikan air itu, maka tiba-tiba Dewi Ratnadi dapat membuka matanya sehingga dapat melihat kembali. Karena itu tempat itu dinamakan Socah, yang artinya mata. Dalam perjalanannya ke Sumeneb, banyaklah kedua suami istri itu menjumpai hal-hal yang menarik dan memberi kesan yang baik. Misalnya sesampainya mereka di Sampang, Dewi Ratnadi ingin mencuci kainnya yang kotor karena ia menstruasi. Lalu kain yang dicucinya itu hanyut sehingga tidak ditemukan. Kain dalam tersebut oleh orang Madura disebut amben. Setelah istrinya kehilangan amben, maka Joko Tole berkata, mudah-mudahan sumber ini tidak keluar dari desa ini untuk selama-lamanya. Sejak itu desa itu disebut desa Omben. Dan ketika Joko Tole menjumpai ayahnya di tempat pertapaan di Gunung Geger, diberitahukannya bahwa ia nantinya akan berperang dengan prajurit yang ulung dan bernama Dempo Abang Sampo Tualung, seorang panglima perang dari negeri Cina yang menunjukkan kekuatannya kepada raja-raja di tanah Jawa, Madura, dan sekitarnya. Pada suatu ketika, waktu Joko Tole bergelar Pangeran Setyo Diningrat III memegang pemerintahan di Sumeneb kurang lebih 45 tahun, datanglah musuh dari negeri Cina yang dipimpin oleh Sampo Tualang dengan berkendaraan kapal yang dapat berjalan di atas gunung di antara bumi dan langit. Di dalam peperangan itu, Pangeran Setyo Diningrat III mengendarai kuda terbang sesuai petunjuk dari pamannya Adirasa. Pada suatu saat ketika mendengar suara dari pamannya yang berkata pukul, maka Joko Tole menahan kekang kudanya dengan keras sehingga kepala dari kuda itu menoleh ke belakang dan dia sendiri sambil memukulkan cambuknya yang mengenai Dempo Awang beserta perahunya sehingga hancur luluh ke tanah tepat di atas bancaran, atau artinya bancarlaan atau bangkalan. Sementara piring Dempo Awang jatuh di ujung piring yang sekarang menjadi nama desa di Kecamatan Kota Bangkalan, sedangkan jangkarnya jatuh di desa atau Kecamatan Socah. Dengan kejadian inilah maka kuda terbang yang menoleh ke belakang dijadikan lambang bagi daerah Sumeneb. Sebenarnya sejak Joko Tole bertugas di Majapahit sudah memperkenalkan lambang kuda terbang. Di pintu gerbang di mana Joko Tole ikut membuatnya terdapat gambar seekor kuda yang bersayap dua. Kaki belakang ada di tanah, sedang dua kaki muka diangkat ke belakang. Demikian pula di Asta Tinggi Sumeneb. Di salah satu congkop atau kupel terdapat kuda terbang yang dipahat di atas marmer. Juga pintu gerbang rumah Kabupaten dahulu Keraton Sumeneb ada lambang kuda terbang. Di Museum Sumeneb juga terdapat lambang kerajaan yang ada kuda terbangnya. Karena itu sudah sepantasnya jika pemerintah kota Sumeneb memakai lambang kuda terbang.
Demikian kisah kesaktian Joko Tole, ksatria dari Sumeneb. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.